Oke, saya langsung lanjut ke Pak Bekto. Pak Bekto, kalau tadi kan Anda sepakat nggak dengan yang disampaikan Pak Sugeng? Pak Sugeng kan sempat mempertanyakan, mulai dari perpindahan senjata api rakitan ilegal itu dari IG yang waktu itu kalau kita lihat konstruksi kasusnya nggak ada di lokasi loh Pak. Iya. Tapi bisa kemudian berpindah tangan ke IMS. Nah, Pak Sugeng ini mempertanyakan soal kaitan perpindahan senjata ini dengan bisnis jual beli senjata api ilegal rakitan. Anda mempertanyakan itu juga nggak? Harus, sebagai mantan penyidik itu harus menjadi fokus juga perhatian. Kenapa kok senjata itu milik IG kok bisa pindah ke IMS dan sebagainya? Itu menjadi fokus perhatian oleh penyidik untuk membuktikan yang benar itu seperti apa. Nanti kan perlu diperiksa saksi-saksi, ini pernah melihat di mana, pernah ditunjukkan kepada siapa, pernah ngomong apa dan sebagainya. Semua itu dikumpulkan. Makanya yang saya bilang butuh waktu, nggak bisa ini main BIM salah BIM ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan ya. Melihat kasus ini, menurut pandangan saya, ini kasus bukan yang sulit. Ini bukan kasus yang sulit. Ini mudah. Tinggal ini kesungguhan dari penyidik dan kerelaan daripada Pak Kadensus untuk membuka apa adanya dan sebagainya. Nggak susah kok kasus ini menurut saya. Pak Bekto, kalau menurut Pak Bekto tidak susah, artinya analisanya kan seperti apa kalau misalnya ada kejadian seperti itu? Orangnya tidak ada di lokasi, tetapi senjatanya ada di lokasi dan terjadi baku tembak begitu, terjadi penembakan. Baku tembak nggak ada, Mbak. Iya, penembakan. Yang ada letusan. Ya. Yang ada letusan. Letusan itu disengaja atau tidak, nanti itu menentukan pasal yang harus disangkakan kepada tersangka. Kenapa ini tidak ada di lokasi kok dia dijadikan tersangka? Ya, ya memang aturan hukumnya bunyinya seperti itu. Karena namanya pelaku itu bisa ya pelaku utama, bisa yang menyuruh, bisa yang membantu dan sebagainya. Itu semua bisa menjadi tersangka. Ini semua sedang didalami oleh penyidik. Pak Bekto. Ya, kalau masih didalami penyidik, saya tadi tertarik tadi ada hal yang belum tergali. Kalau Pak Bekto sempat mempertanyakan, ya ini harusnya juga didalami oleh penyidik. Artinya Anda melihat ada yang janggal dalam kasus ini. Itu dulu yang saya harus tanyakan. Nggak ada. Saya melihat nggak ada. Oke. Yang janggal itu yang dipermasalahkan oleh keluarga. Yang janggal itu dipermasalahkan oleh keluarga. Kenapa kok saya diberitahu ini sakit keras? Padahal itu kejadiannya dini hari Minggu itu adalah penembakan dan sebagainya. Itu yang janggal dan itu bisa aja karena kepanikan dan saya berpikir ya. Ini kan ada kecurigaan orang sampai menyebut kasus Sambo II dan sebagainya. Tidak sejauh itu, ya. Tidak sejauh itu, karena ini akan segera diungkap, akan segera diumumkan. Ya, sekali lagi ya, polisi itu kalau menyimpang itu ada aturannya 3 yang dia bisa diproses. 1 pidana, ya, pidananya saja bisa 2 tadi. Mengakibatkan orang mati, nanti pasalnya ditentukan kemudian senjata api ilegal, ya tadi saya sebutkan ancamannya mati. Ada kasus lain yang namanya kode etik profesi kepolisian, ya nanti ada lagi kasus yang namanya disiplin, ya peraturan disiplin Polri. Jadi seolah-olah kasusnya satu, polisi ini bisa diproses banyak-banyak sesuai dengan kesalahannya.